Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Brinda, NIM 101190-252, dan teman saya Riki Wahyudi, NIM 101190-247. Di sini kita kelompok 3 akan mempresentasikan Hukum Perdata Islam di Maroko, mata kuliah studi kawasan hukum perdata Islam. Poin A ialah sejarah, ada singkat sejarah negara, letak geografis, jajahan, dan mazhab. Langsung saja, poin A, sejarah negara Maroko telah menjadi rumah Berber beberapa sejak milenial kedua. Sejarah negara Maroko dianekasasi oleh Roma sebagai bagian dari provinsi Mauritania sampai Vandal pada abad ke-5. Pada abad pertengahan abad ke-7, kaum muslimin Arab menyerang dari timur. Sebagian kecil dari angkatan perang Arab ini bermukim di Maroko. Namun penyerangan Arab berikutnya terjadi dan di wilayah abad ke-8, orang Arab itu menduduki wilayah itu. Lalu selanjutnya Maroko dikuasai oleh dinasti Murabitun dengan ibu kotanya Marrakech. Setelah kekuasaan Murabitun jatuh, Maroko menjadi wilayah kekuasaan dinasti Muwahhidun. Lalu pada tahun 1894 sampai 1908 Maroko beralih ke tangan Abdul Aziz bin Hasan yang atas permintaannya. Pada tahun 1894 itu tersendiri, Prancis melalui infiltrasi pada tahun 1901 sampai 1904. Penggantinya Abdul Hafiz karena terjadinya pemberontakan rakyat Maroko, meminta bantuan militer, ekonomi, dan politik kepada Prancis dengan melepaskan kemerdekaan politiknya. Pada saat ini penduduk Maroko berjumlah sekitar 33.723.418 jiwa. 99% adalah muslim penganut mazhab Maliki. Maroko adalah negara yang berbentuk kerajaan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan Al-Mamlakah Al-Maghibiyah. Maroko mencapai kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1956 dengan sistem kerajaan konstitusional yang berada di barat laut Afrika. Sebagaimana dikutip dari Waryani, penduduk asli Maroko adalah suku Berber, yaitu masyarakat kulit putih dari Afrika Utara. Penaklukan Maroko oleh bangsa Arab terjadi pada abad 7-8 Masehi. Pada awalnya, terutama daerah perkotaan, masyarakat Maroko sedikit banyak dipengaruhi oleh ajaran Yahudi dan Kristen. Walaupun dirangkul ritual keagamaan, mereka berdasarkan ajaran yang tepat dari dua agama tersebut. Lalu pada perkembangan selanjutnya, Islam menjadi agama resmi negara. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar tiada disebut syariah Islam, hukum perdata maupun hukum pidana di negara itu tidak murni berdasarkan syariat Islam. Bahkan lebih banyak diwarnai oleh sistem hukum barat. Hukum Islam, terutama mazhab Maliki, berlaku bagi umat Islam hanya dalam bidang tertentu, yakni pernikahan, pembagian waris, dan perwakafan. Hampir seluruh ditemui ajaran Syiah di sana. Penduduk perkotaan merupakan penganut agama yang taat dan menjalani ritual keagamaan secara teguh. Sementara penduduk desa suku Berber dan Badui agak longgar dalam menjalankan ajaran agama. Oke, poin B akan dilanjutkan teman saya Riki Wahyudi. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Brenda. Poin yang kedua itu yang B, pembaharuan hukum perdata Islam di Maroko, yaitu ketentuan perempuan tidak membutuhkan izin wali untuk menikah, yang memiliki beberapa ketentuan, yaitu yang pertama adanya wali jika perlu, Yang kedua, surat kuasa bagi pernikahan yang menggunakan wali.
Yang ketiga, seorang wali tidak dapat menikah terhadap seorang perempuan yang menjadi walinya. Yang keempat, perwalian dalam pernikahan menjadi hak perempuan. Yang kelima, perempuan dewasa dapat menikahkan dirinya atau menyerahkan kepada walinya. Penjelasannya yang pertama, adanya wali jika perlu. Dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, Islam merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Yang kedua, surat kuasa bagi pernikahan yang mempergunakan wali. Syarat bagi pasangan yang akan menikah harus orang dewasa yang memiliki kemampuan dalam perihal hukum atau cakap hukum. Seorang anak yang sudah mencapai usia 18 tahun, namun hal ini dimungkinkan bagi calon mempelai perempuan dapat mendelegasikan wali nikah dengan dibuktikan surat kuasa. Adanya surat kuasa bagi pernikahan yang mempergunakan wali merupakan sama seperti halnya pencatatan pernikahan atau bisa dianggap sebagai bagian dari pencatatan pernikahan. Hal ini dilakukan supaya status wali dalam menjalankannya sesuai dengan yang diharapkan calon mempelai. Logikanya adalah adanya pencatatan pernikahan memungkinkan adanya bukti tertulis atau surat kuasa wali nikah. Yang ketiga, seorang wali tidak dapat menikah terhadap seorang perempuan yang menjadi walinya. Posisi ini sebagai memberikan peringatan bahwa wali nikah tidak sewenang-wenang karena perwaliannya. Karena dengan bisa menikahnya akan terjadi kurang bisa menghargai kebebasan dari memberikan perwaliannya. Ini juga menghindari eksploitasi terhadap seseorang yang ada di bawah perwaliannya. Pertimbangan ini sebagai pertimbangan kemaslahatan yang terjadi dalam pernikahan. Yang keempat, perwalian dalam pernikahan menjadi hak perempuan. Seseorang bisa memiliki hak perwalian karena 5 hal. Pertama, hubungan kerabat baik dekat yaitu ayah, kakek, dan anak laki-laki maupun jauh seperti anak laki-laki dari paman dan lain sebagainya. Kedua, hubungan kepemilikan majikan atas hamba sahaya. Yang ketiga, hubungan karena kemerdekaan budak. Yang keempat, mawali dengan perjanjian di antara dua orang untuk saling mewaris dan menanggung beban bila salah satu di antaranya melakukan delik pidana. Yang kelima, penguasa dengan rakyatnya. Sesuai hadis Aisyah radhiyallahu an, Sultan menjadi wali bagi seorang perempuan yang tidak memiliki wali. Yang kelima, perempuan dewasa dapat menikahkan dirinya atau menyerahkan kepada walinya. Aturan tersebut sebenarnya sama. Apa yang disebutkan adanya wali jika dibutuhkan yang dapat dipahami bahwa dalam pengelolaan harta seorang anak yatim perempuan yang sudah dewasa dapat diserahkan hartanya untuk mengurusnya. Dalam usul fikihnya dapat dipahami secara kias dengan pemahaman bahwa urusan harta seorang perempuan dewasa dapat memikul tanggung jawab, maka analoginya adalah mengurus dengan diri sendiri dimungkinkan tanpa wali saja bisa. Dalam konteks pandangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, wali nikah merupakan rukun dalam pernikahan sehingga dianggap tidak sah apabila pernikahan tidak memakai wali. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf dan mari kita diskusikan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.